Halo gengs, sobat semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Midunul 11. Oke, kali ini gue akan membahas mengenai problematika yang sudah terjadi di negara tercinta ini. Apa itu? Mungkin tidak kalian yang sudah tahu, sangat disayangkan sekali seorang public figure, terus juga seorang tokoh yang berlatar di atas lah menurut kita ya, yang menduduki Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka itu harusnya menjadi panutan masyarakat warga sekitar, masyarakat Indonesia terutamanya ya pasti. Sebagai perwakilan rakyat, menjabat itu diposisikan, dipercayakan untuk memperwakilan rakyat. Bagaimana etika dia dijaga, bagaimana harusnya dia bisa tahu memposisikan, menempatkannya itu sesuai dengan masing-masing itu. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak enak ke publik yang sangat menyinggung perasaan masyarakat di tengah tergelincirnya kesulitannya hidup, ekonomi, sosial, dan seluruhnya, yang mengakibatkan semua menjadi tersinggung dan menjadi upaya untuk masyarakat kita tuh bergerak gitu. Nah, gue di sini akan membahas tentang bagaimana ulah dari public figure itu sendiri yang berakibat fatal ke dirinya sendiri. Contohnya seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Sri Mulyani. Nah, 4 orang ini telah terjadi kesalah penempatan yang mengakibatkan warga Indonesia itu murka, ya kan? Murka karena tingkah mereka yang salah ucap, salah tingkah juga. Contoh seperti Uya Kuya dan Eko Patrio. Nah, mereka berdua ini akibat merayakan tahunan di MPR, gedung DPR ini, habis merayakan itu mereka joget-joget happy-happy dengan mungkin masyarakat merasa apa ini jiwa DPR, ya masa joget-joget sebagai perwakilan rakyat. Nggak ada bijaksananya, nggak ada wibawanya sama sekali. Mungkin pendapat orang sekitar di situ, pendapat orang-orang masyarakat warga sekitar. Oke, nah kita ulik lagi melihat dari Sri Mulyani ini. Sri Mulyani ini menurut saya tidak pantas sekali berucap dengan guru adalah beban negara. Hei, beban negara yang guru itu adalah pengabdian yang sangat luar biasa. Dia tuh rela digaji kecil untuk mendidik anak-anak bangsa kita, untuk memajukan, mencerdaskan anak bangsa kita. Beraninya sekali Anda bilang Indonesia, maaf, guru itu dibilang tidak sangat membebankan negara. Membebankan dari mananya coba? Bukannya Anda sendiri yang membebankan negara, menghabiskan iuran negara ya kan? Untuk hal-hal yang tidak penting, membuat kebijakan baru yang sangat tidak masuk akal. Nah, ini yang terakhir, Ahmad Sahroni, yang sangat jengkel sekali dari bagi warga masyarakat Indonesia. Apa itu dia? Dia membuat narasi yang membubarkan DPR itu adalah orang tolol sebuka bumi kata dia begitu ucapnya. Yang mengucapkan kalimat tolol itu, Sahroni, dia berpidato diwawancarai oleh seorang wartawan ya kan. Kata dia, yang membubarkan DPR itu adalah orang tertolol di muka bumi ini, kata dia. Dan setelah sekejap ya kan, ya tahu kedepannya bagaimana, apa yang terjadi, Allah Maha membolak-balikan ya kan. Dan setelah itu rumahnya dijarah. Bukan Sahroni aja, termasuk Eko Patrio, Uya Kuya, sama Sri Mulyani. Rumah mereka dijarah. Dan saya ada cuplikan video bahwa rumah mereka benar-benar dijarah dari oknum-oknum yang mungkin menurut gue tidak bertanggung jawab juga, yang tidak boleh ditiru oleh siapapun ini. Boleh demo tapi tidak boleh anarkisme. Oke, kita lihat videonya cekidot bersama channel Midunul 11. Oke teman-teman, ini saya mau lihat kondisi rumah dari Eko Patrio yang lihat dijarah nih lagi dari rumah Eko. Wah, ini rumah kondisinya berantakan sekali dan barang-barangnya diambil-ambil oleh massa ya kan. Tapi ini hal-hal yang tidak patut dicontoh ya. Apapun yang terjadi, kesalahan orang, kita tidak boleh main semena-mena barang orang atau menjarah. Jangan sampai kita demo boleh, tapi jangan sampai anarkisme begini ya. Ini patut tidak dicontoh menurut saya. Hal yang dilarang oleh norma agama juga. Ini nggak berkah.
Dan lanjut kita bakal lihat dari rumah Ahmad Sahroni. Ini rumah Sahroni berlokasi di dari dalam rumah Ahmad Bekasi. Sahroni. Semuanya sudah habis. Wah, dia mau hancur, kamu masa. diamuk sama masa. Patung Iron Man sama masa dibawa, Iron gengs. Man Tahu sudah itu. berhasil dibawa. Kenapa patung Iron Man ini selalu menjadi identitas aksi ya, seperti yang terjadi pendemo memakai kostum Iron Man terus nyebur langsung ke polisi. Ini terjadi juga ada Woi, udah. patung Iron Man di tempat Ahmad Sahroni. Wah, ini mobilnya hancur lebur. Masya Allah. Lanjut, ini kita lihat kondisi rumah Uya Kuya. Bagaimanakah di dalamnya? Wah, ini udah kondisi orang-orangnya pada keluar dan ini berantakan sekali, gengs. Wah, baju dan pakaian buku-buku jelas. Wah, ini sangat kondisinya sangat meresahkan. Wow. Tapi pada kemana ya mereka ini? Kok nggak ada di rumah gitu? Kita lanjut berlokasi ke rumah Sri Mulyani yang katanya dia bilang guru itu beban negara. Wah, ambruk diobrak-abrik oleh unjuk rasa. Wah, ini gila parah sih. Ini gue sangat miris hati ya. Artinya di saat kondisi begini harusnya itu tidak boleh main anarkisme sembarangan gini gitu. Apapun yang mereka lakukan tidak halal dan tidak dikehendaki. Oke gengs, barusan saya udah lihat 4 video dari korban dari mungkin ucapan dan tingkah mereka sendiri yang menjadi ramah masuk dalam rumah Sri Mulyani. Tapi kalau kita lihat dari video tersebut itu sangat disayangkan sekali, sangat mengiris hati ya. Apapun kita boleh berdemo di aksi ya, tapi tidak boleh menjarah, mengambil hak orang lain. Apapun itu, walaupun itu mungkin barang haram ya, tetap kita tidak boleh mengambil hak-hak orang yang bukan pemilik kita. Tujuan kita di sini apa sih? Kan kita untuk menyuarakan suara rakyat. Harusnya kita tetap fokus kembali ke tujuan kita, ke gedung DPR, menyuarakan suara rakyat. Bukan imbasnya kita menjadi maling, pemalak, nyolong, ibaratnya kata kasarnya. Ini hal yang tidak dibenarkan. Oke lah buat sobat semuanya, pesan dari saya, mungkin kondisi aksi demo sekarang belum membaik, belum kondusif. Mungkin besok juga hari Senin masih WFH sebagian karyawan. Gue juga masih sebagai anggota security dari gedung di daerah kawasan Kuningan berjaga-jaga di situ karena situasi bisa aja menyebar ke area lain dan merugikan orang yang bekerja. Oke, buat pesan-pesan dari gue, buat yang masih bekerja di daerah Jakarta, yang mungkin masih besok bekerja, hati-hati, tetap jaga diri kalian baik-baik. Pulang lebih awal, jangan nongkrong kemana-mana, sini situ, jaga diri baik-baik. Oke, buat sobat semuanya, cukup sekian di channel Midunus 11 ini pembahasan dari video-video yang terkait tersebut. Semoga menjadi pembelajaran buat kita menjaga itu tingkah laku dimanapun kita berada, harus tahu mempersi. Dan cukup sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Midunus 11 ini. Oke, sampai berjumpa kembali, bye. Sehat selalu.